طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Abang-abang, para santri, para tulab Markas Ilmu Safinatus Sunnah Jambi yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kita melanjutkan video pembelajaran kita dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, pelajaran bahasa Arab ya, untuk penutur asing yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor atau Faniyambadi Abdurrahim rahimahullahu ta'ala dari jilid yang pertama. Ya, kita sudah bahas bab yang pertama atau pelajaran pertama yang kemarin, dan kita untuk murojaah ya, Ana akan bacakan, silakan simak. Dan sebelumnya abang-abang, Ana harapkan sudah menyiapkan kitabnya ya di hadapannya ketika membuka video ini ya, untuk agar bisa, kalau ada soal yang dikerjakan bisa ditulis-tulis ya, atau ada keterangan bisa dicatat di kitabnya atau di bukunya ya abang-abang. Kita mulai. Ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Hada ya, ini. Ingat, walaupun di sini cuma nampaknya dua huruf ya, dua atau tiga huruf, hada sama alif. Tapi sebenarnya ada alif kecil ya setelah ha, jadi bacanya panjang. Tidak boleh hada, tapi bacanya hada ya, hada ini. Dan hada adalah kata tunjuk ya, kalau dalam bahasa Indonesia kata tunjuk. Di bahasa Arab kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Sekali lagi, kata tunjuk untuk menunjukkan sesuatu yang dekat. Kita langsung saja Anda bacakan. Silakan disimak abang-abang. Kalau ada yang belum ditulis artinya silakan ditulis di bukunya ya, coret-coret sendiri. Kan udah punya masing-masing ya. Silakan dicoret-coret biar melekat itu ilmunya. Hada baitun. Hada baitun. Ini sebuah rumah. Nah, Anda ingatkan sekali lagi, artikannya ini sebuah rumah, karena ini adalah bentuk kata tunggal ya Bang ya. Kita pelajari dari dasar dulu, semua dari bentuk tunggalnya dulu. Sekali lagi, hada baitun, ini sebuah rumah. Hada masjidun. Hada masjidun, ini sebuah masjid. Hada babun. Hada babun, ini sebuah pintu. Hada kitabun. Hada kitabun, ini sebuah kitab. Hada qalamun. Hada qalamun. Nah, pendek Bang ya, karena tidak ada panjang pendeknya, tidak ada huruf tambahan alif dan segala macamnya. Di hada qalamun, ini sebuah pena. Yang berikutnya, hada miftahun. Hada miftahun, ini sebuah kunci. Hada maktabun. Hada maktabun. Hada maktabun, ini sebuah meja. Hada sarirun. Hada sarirun, ini sebuah ranjang. Hada kursiyun. Hada kursiyun. Nah, ingat Bang, di sini ada tasdidnya ya, diyanya, kursiyun. Cara bacanya seperti itu. Ini sebuah kursi. Yang berikutnya, ma hada. Ma hada, ma ya artinya apa, dan ma ini adalah kata tanya. Nah, silakan dicatat Bang. Ma ya, kata tanya untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Sekali lagi, ma adalah kata tanya untuk menanyakan kata benda yang tidak berakal. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu untuk kata tanya ya dibedakan ya,
Ada yang untuk menanyakan kata benda ya, yang berakal dan yang tidak berakal ya. Nah, ini ma dulu untuk menanyakan kata benda ya atau isim yang tidak berakal. Nah, ma hada, makanya nanti untuk menanyakan hewan-hewan ya, hewan-hewan termasuk yang tidak berakal ya. Jadi pakai ma, bukan man, bukan siapa ya. Siapa ini? Wah, ini kucing, tapi bukan. Tapi apa ini? Ini kucing. Nanti ada Bang ya. Tip. Lanjut ke contohnya. Ma hada, apa ini? Hada baitun. Ini sebuah rumah. Ahada baitun? Naam, hada baitun. Nah, di sini ada kata tanya yang baru. Artinya apakah? Beda sama ma tadi ya, Bang. Kalau ma menanyakan untuk satu hakikat ya, untuk menanyakan sesuatu hakikat. Jadi jawabannya ma itu cuma satu. Cuma satu kemungkinan jawaban, yaitu hakikat yang ditanya itulah. Mahada, apa ini? Ya, ini rumah gitu. Tapi kalau ya apakah, itu adalah pertanyaan konfirmasi yang jawabannya memiliki dua kemungkinan apa ya? Naam dan la. Di sini karena yang ditanya rumah sesuai dengan digambar, maka jawabannya na'am. Hada baitun. Ini sebuah rumah. Yang berikutnya, ma hada? Hada qamisun. Ma hada? Hada qamisun. Apa ini? Ini sebuah kemeja. Ahada sarirun? Apakah ini sebuah ranjang? La, hada kursiyun. Tidak, ini sebuah kursi. Ahada miftahun? Apakah ini sebuah kunci? La, hada qalamun. Ahada miftahun? La, hada qalamun. Apakah ini sebuah kunci? Tidak, ini sebuah pena. Ma hada? Hada najmun. Apa ini? Ini sebuah bintang. Nah, dari pertanyaan kemarin Bang ya, mungkin ada yang terjebak dari pertanyaan A ini ya. Maka harus sesuai dengan konteksnya. Kalau benar itu yang ditanya ya, maka naam ya. Walaupun dia sama-sama ada pilihannya, ada yang misalkan ahada kursiyun ya, apakah ini sebuah kursi ya. Misalkan ada naam hada kursiyun, la hada kursiyun. Nah, pilih yang cocok ya. Misalkan sama-sama kursi, naam hada kursiyun, gitu ya logikanya. Taib ya, itu mungkin ya bisa dikatakan pertanyaan jebakan lah gitu ya. Nah, tapi semoga itu gampang dipahami ya, mudah dipahami insyaallah. Taib, berikutnya tamrinun ya. Anda harapkan ini sudah ditulis Bang ya. Sudah ditulis sama Bang apa jawabannya, ini apa, terus ya ini apa, terus sama artinya. Nanti insyaallah ya, kalau tugas-tugas yang di kitab ya, setelah Abang buat nanti insyaallah kita akan koreksinya di pertemuan offline setelah libur lebaran insyaallah Bang ya. Nah, maka untuk tidak banyak beban, silahkan sambil menyimak ini ya, atau setelah menyimak video ini silahkan Abang tulis ya, atau silahkan Abang kerjakan seperti itu ya. Tamrinun yang kedua juga nih ya, pakai A ya. Taib. Kalau tamrinun yang ketiga yang ini ya, Abang berikan harokat lengkapnya ya. Antum berikan harokat-harokat lengkapnya sama diterjemahkan ya. Hada maktabun, apa artinya, seperti itu. Selalu ditulis walaupun sudah kan di halaman-halaman kemarin atau di halaman-halaman sebelumnya itu kan sudah ada artinya. Tulis lagi Bang ya, biar kita lebih lengket lagi, biar lebih paham. Seperti itu. Harapannya biar bisa lebih hafal. Baik. Berikutnya pembahasan man hada. Nah, ini musuhnya ma atau kebalikannya ma tadi ya. Kalau ma tadi bertanya untuk sesuatu ya, kata benda yang tidak berakal. Kalau man ya, Bang silakan ditulis ya. Man untuk menanyakan kata benda yang berakal. Sekali lagi saya ulangi, man untuk menanyakan kata benda yang berakal. Man ya. Man hada, siapa ini? Maka jawabannya lihat yang pertama, man hada? Hada tabibun. Ingat yang panjang di ba ya ada ya, maka tabibun.
siapa ini? Ini seorang dokter. Man hada? Hada waladun. Siapa ini? Ini seorang anak laki-laki. Man hada? Hada talibun. Man hada? Hada talibun. Siapa ini? Ini seorang pelajar atau ini seorang siswa ya atau santri boleh. Ahada waladun? La, hada rajulun. Apakah ini seorang anak laki-laki? Tidak, ini seorang laki-laki dewasa. Tab halaman berikutnya, Bang, silakan disimak kitabnya. Ma hada? Hada masjidun. Ma hada? Hada masjidun. Apa ini? Ini sebuah masjid. Man hada? Hada tajirun. Siapa ini? Ini seorang pedagang. Nah, ini tadi yang Ana bilang ya, ma untuk menanyakan yang tidak berakal. Ya, maka di situ untuk menanyakan masjid. Man ya, untuk menanyakan profesi orang ya, tajir, ya, seorang pedagang, tajirun. Baik, berikutnya hada kalbun. Hada kalbun. Ini seekor anjing. Ahada kalbun? La, hada qittun. Ahada kalbun? La, hada qittun. Apakah ini seekor anjing? Tidak, ini seekor kucing. Hada himarun. Nah, hanya harus beda Bang ya antara yang tebal tipis ya, ha yang besar, ha yang kecil. Hada himarun. Ini seekor keledai. Ahada himarun? Ahada himarun? Apakah ini seekor keledai? Nah, la, hada hisanun. La, hada hisanun. Tidak, ini seekor kuda. Wa ma hada? Dan apa ini? Ini ya, hada jamalun. Hada jamalun. Ini seekor unta. Nah, jangan kebalik Bang ya, atau jangan salah ya. Kemarin Ana lihat di jawaban ada yang salah ya. Jamal dia pilih. Jamal itu arti indah ya, atau nama orang Jamal ya, dia pakai panjang mimnya. Biasa ada alif setelah mim ya. Tapi kalau pendek seperti ini Jamalun. Jamalun itu artinya unta. Nah, jadi kalau kita punya kawan namanya Jamal Bang ya, itu artinya bukan unta, tapi artinya keindahan dari kata jamil atau jamilah. Pernah dengar ya mungkin jamilah. Jamilah itu cantik atau indah untuk perempuan ya, tapi jamil untuk laki-laki. Dan bentuk kata yang lainnya jamal ya. Jamal bentuk kata yang lainnya yang juga maknanya sama, indah gitu. Atau ganteng atau ya bagus, elok seperti itu. Tapi kalau pendek jamal artinya unta. Seperti itu. Jangan salah lagi Bang ya. Tab yang berikutnya. Ma hada? Hada dikun. Ma hada? Hada dikun. Apa ini? Ini seekor ayam jago. Ini seekor ayam jago atau ayam jantan ya. Man hada? Siapa ini? Itu ya yang lagi menulis, penulis. Man hada? Hada mudarrisun. Hada mudarrisun. Ini seorang guru. Siapa ini? Ini seorang guru atau pengajar. Ahada qamisun? La, hada mindilun. Ahada qamisun? La, hada mindilun. Apakah ini sebuah kemeja? Tidak, ini sebuah sapu tangan atau tisu ya. Bisa juga, tapi gambarnya sapu tangan namanya. Tamrinun, latihan di sini. Iqra waktub. Iqra bacalah, waktub tulislah ya. Dan kemudian terjemahkan. Nah, lagi-lagi silakan ditulis di bukunya ya. Dibuat harokatnya dan diterjemahkan. Tapi kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Ad-darsus tsani. Ad-darsus tsani. Ad-darsus tsani. Pelajaran kedua. Dalika. Nah, ini terlihat 3 huruf ya, za, lam, kaf ya. Tapi lagi-lagi ini 4 huruf ya, Abang-abang, jangan salah. Tuh kalau di sini ada ditulis tuh alif kecilnya ya, alif kecil.
Tapi mungkin di sebagian buku atau kitab antum ya, abang-abang sekalian, tidak ada ditulis seperti ini ya. Dan juga di Al-Quran ya, sebagian rasam, sebagian tulisan juga tidak ditulis ya. Tapi sudah ma'ruf, itu sudah dikenal bahwasanya dalika ini, kata tunjuk ini pasti ada alifnya dan dia baca panjang 2 harokat. Sama kayak di Al-Quran ya, ada di Al-Baqarah itu alif lam mim ya. Dalikal kitabu la raiba fih. Dalikal kitab. Dalika ya. Itu 2 harokat. Tidak boleh bacanya dalikal kitabu la raiba fih. Salah ya. Tapi dia panjang 2 harokat. Iya ya, dalika artinya itu. Artinya itu. Berarti kata tunjuk ya berlawanan dengan hada. Dalika adalah kata tunjuk untuk menunjukkan jarak yang jauh. Untuk menunjukkan jarak yang jauh. Langsung saja contoh pertama. Ma dalika? Apa itu? Dalika najmun. Dalika najmun. Itu adalah sebuah bintang. Itu sebuah bintang ya. Hada masjidun wa dalika baitun. Hada masjidun wa dalika baitun. Ini sebuah masjid dan itu sebuah rumah. Hada hisanun wa dalika himarun. Hada hisanun wa dalika himarun. Ini seekor kuda dan itu seekor keledai. Adalika kalbun? La, hada qittun. Afwan, la, dalika qittun ya. Adalika kalbun? La, dalika qittun. Dalika qittun. Tak boleh baca pendek ya. La, dalika qittun ya, salah. Tapi dalika qittun. Dalika qittun. Tidak, ini seekor kucing. Apakah ini seekor anjing? Tidak, ini seekor kucing. Yang berikutnya. Ma dalika? Dalika sarirun. Ma dalika? Dalika sarirun. Apa itu? Itu sebuah ranjang. Yang berikutnya. Man hada wa man dalika? Man hada wa man dalika? Siapa ini dan siapa itu? Hada mudarrisun wa dalika imamun. Gambar ini mah ya, ini seorang guru ya, ini seorang guru, wa dalika imamun, dan itu seorang imam. Itu seorang imam. Ya. Lanjut berikutnya. Ma dalika? Apa itu? Dalika hajarun. Dalika hajarun. Apa itu? Itu sebuah batu. Itu sebuah batu. Hajar, ya, batu. Berikutnya yang bawahnya. Hada sukkarun wa dalika labanun. Hada sukkarun wa dalika labanun. Ini sebuah gula ya, atau ini adalah gula dan itu adalah susu. Nah, perhatikan abang panjang pendeknya ya, bacanya harus jelas. Hada sukkarun ya, hada sukkarun wa dalika labanun. Nah, beberapa ada teman kami ya, jadi dia bacanya terikut irama gitu. Karena hada ya, dalika panjang-panjangnya, jadinya dia baca hada sukkarun wa dalika labanun. Salah ya, jangan seperti itu, jangan ikutin nada, tapi ikutin panjang pendeknya. Nah, jadi ini betapa berpengaruh ya panjang pendek itu ke maknanya ya, ke maknanya. Hada sukkarun, nah sukkarun bukan yang sukkarun, tapi hada sukkarun wa dalika labanun, seperti itu ya. Ini adalah gula dan itu adalah susu. Tamrinun. Nah, latihan. Tip. Yang pertama iqra, bacalah, waktub, dan tulislah. Nah, silakan abang baca dan kemudian ditulis harokatnya ya. Kemudian diterjemahkan. Hada sukkarun ya, 1, 2, 3, dan 4. Tip, di bawahnya ada kotak. Nah, ini. Ada kotak ya, yang di situ bertuliskan al-kalimatul jadidatu.
Al-kalimatul jadidatu. Saya ulangi sekali lagi. Al-kalimatul jadidatu. Al-kalimat artinya kata-kata ya. Al-jadidah yang baru. Kata-kata yang baru. Atau bisa diartikan ya kosakata yang baru. Tapi yang pertama imamun. Imamun harus panjang ya. Imamun. Imam artinya ya, seorang imam. Hajarun batu. Hajarun batu. Sukkarun gula. Labanun susu. Baik, sampai sini dulu. Semoga dapat dipahami ya. Semoga Allah berikan kemudahan dan kepahaman serta keberkahan ilmu untuk kita semua. Silakan abang-abang ya, ikhwah sekalian, kalau ada yang ingin bertanya atau ada yang ingin koreksi dari yang Anda sampaikan, silahkan kirimkan ke grup WA saja. Silakan ya. Jangan canggung, jangan segan-segan. Silahkan dikirimkan pertanyaan. Ada yang bingung atau apa ya, silakan. Nah, setelah abang-abang tulis soal-soal yang ada di kitab ya, setelah menyimaknya video ini, dan nanti ya insyaallah soal-soal yang ada di kitab ya, tamrin ya yang ada di kitab ini akan kita koreksi setelah pertemuan nanti yang offline setelah libur lebaran insyaallah. Dan jangan lupa kerjakan soal. Nanti setelah ini insyaallah ya, Anda kirimkan link untuk ke Google Form untuk mengakses soal-soal yang seperti pekan kemarin insyaallah ya. Silakan, waktunya tidak terbatas Bang ya. Maksudnya tuh kalau bisa jangan sampai ke Rabu berikutnya itu. Boleh Kamis dikerjain hari Jumat, yang dikerjain ya boleh, atau hari Sabtu, hari Ahad. Nah ya, asal jangan sampai ketemu Rabu lagi ya, nanti numpuk soalnya bakal sudah ada hapus soalnya dan buat soal yang baru insyaallah seperti itu. Tip ya, kalau memang sudah tidak ada lagi abang-abang, kita cukupkan sampai di sini dulu. Ya, sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.